Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Insyaallah ya, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, lalu dilanjutkan dengan pembacaan surat pendek yaitu surat Al-Insyirah. Mudah-mudahan doa dan pembacaan ayat suci Al-Quran kita ini menjadi pembuka buat ilmu kita supaya ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan KM untuk memimpin berdoa. Kita sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dalam hati dimulai. Andika, Andini, Asyik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, alhamdulillah kalian masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan belajar ya, terutama ya Allah, tema pada hari ini kita sudah melihat ya bahwa larangan zina dan pergaulan bebas. Siapa yang tahu tentang zina? Menurut kalian zina itu berdosa atau tidak? Dosanya dosa kecil atau dosa besar? Besar ya. Kalau seandainya Bapak tanya, kenapa kamu bisa menyimpulkan bahwa zina itu dosa besar? Dari mana itu dasarnya? Dari Al-Quran. Betul ya. Ini sudah disertakan, ada Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Di sini nanti kita jelaskan ya tentang larangan mendekati zina. Lalu di An-Nur itu adalah tentang hukuman bagi pelaku zina ya. Kita mulai dulu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena penting ya, Bismillah itu kata Rasulullah SAW, Annal basmalah kasiratul barokah. Bismillah itu membawa banyak keberkahan. Makanya kalau seandainya aktivitas kita tanpa Bismillah, maka siap-siap apapun yang kalian lakukan itu tidak akan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu akan menambahkan kebaikan. Jadi tadi kamu pelajaran pertama sampai ketiga sudah dapat ilmu. Kalau Bismillah lagi, nanti mudah-mudahan Allah tambah lagi ilmu kalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tujuan pembelajaran ya, yang pertama tadi udah ya. Yang ini bahwa pergaulan bebas dan zina itu dilarang oleh agama ya, dengan penuh hati. Jangan setengah-setengah ya. Ini dosa enggak ya? Udah tahu dosa ya. Kamu pacaran setengah-setengah ya. Enggak kok. Kita kan karena saling mencintai, ini nggak dosa, tetap aja dosa ya. Dengan sepenuh hati harusnya. Ini zina, ini dosa ya. Kalaupun kamu sudah melakukannya, bukan berarti Allah pun menutup untuk meminta ampunan. Tetap Allah masih membuka ampunan dengan catatan tidak mengulanginya kembali kesalahan itu ya. Atau perbuatan zina itu jangan kamu ulangi lagi kalau seandainya sudah terlanjur. Tapi Bapak harap janganlah ya, jangan sampai kamu ini. Nah selanjutnya, menghindari diri dari pergaulan bebas, menganalisis ya Quran surat Al-Isra, nanti kita analisis maknanya, tajwidnya dan lain sebagainya ya. Membaca Quran surat Al-Isra, mendemonstrasikan hafalan, lalu menyajikan keterkaitan antara larangan zina dan berbagai kekejian. Fahisha ya dalam bahasa Arab itu atau dalam Al-Quran potongan ayatnya fahisatan. Fahisatan itu adalah perbuatan yang keji ya. Coba disimak oleh kalian, perhatikan video ini ya.
Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dalam melakukan perzinahan dilarang menurut Islam. Perbuatan perzinahan ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Seharusnya dibuka perkataan berarti dalam merendahkan diri sendiri. Nah, itu ya. Kamu buka aurat itu sama dengan merendahkan diri sendiri. Bahwa Islam itu ingin memuliakan kalian, wahai perempuan. Ya. Ini gambar ini ya, bang, masa tertarik ya laki-laki ya. Ini hanya ilustrasi ya, bahwasanya ternyata perzinahan itu terkadang dipicu oleh perempuannya juga. Ya, yang tadinya dia buka aurat, akhirnya si laki-laki tertarik, lalu dia ya tanpa sadar dia melakukan perbuatan kekerasan seksual seperti itu ya. Nah ini Al-Isra ayat 32 ya, kita baca bareng-bareng. Coba kita bareng-bareng saja. Perhatikan ya. Wala ini panjangnya harus 2 harokat ya, karena ini hukumnya mad tabi'i. Apa? Mad tabi'i. Mad tabi'i itu hurufnya alif, waw sama iya. Makanya ini kita identifikasi langsung tajwidnya ya. Nanti Bapak kasih LKPD pun yang nantinya akan ada identifikasi tajwid ya. Maka perhatikan. Wala tak ini agak dipantulkan. Tak ya. Namanya qalqalah. Namanya qalqalah ya. Wala taqrabuz buz masuk ke sini. Ini hukumnya alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah itu artinya huruf ini yang seharusnya dibaca panjang karena di depannya ada alif, ada lam, ada tasdid, maka harus dimasukkan langsung ke sini. Wala taqrabuz zina in tahan namanya guna. Namanya guna itu mendengung ke dalam hidung ya. Innahu kana fahisha karena ada wakof ya, karena berhenti maka tan itu dibaca jadi ha ya, karena aturan cara membaca tamar buto itu harus menjadi ha itu ya. Coba bareng 1, 2, 3. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Sekarang lanjutkan. Wasa lebih dari 5 harokat, namanya mad wajib muttasil. Apa sekali lagi? Mad wajib muttasil. Jangan salah ya. Wasa asabila. Wasa asabila. Ini dapat kita pahami. Dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji ya, dan suatu jalan yang buruk. Bahkan di sini jalan itu buruk. Kalian sering dengar ada istilah kawin lari. Bukan kawin lari, itu zina lari berarti. Dan itu adalah jalan yang terburuk. Itu ajakan dari setan ya. Kalau seandainya kamu nanti udah dewasa mau nikah, itu betul-betul jangan sampai kamu melalui jalan yang buruk ini. Hukuman bagi pelaku zina ini terdapat di Quran surat An-Nur ya. Ya, ini Al-Quran An-Nur ayat 2. Kita ambil aja. Penzina perempuan dan penzina laki. Deraklah. Deraklah itu ada 2 ya. Kalau yang sudah nikah, dideraknya itu sampai meninggal, dilempar batu ya. Kalau yang belum menikah itu dihukum cambuk 100 kali, dan itu harus di depan umum, semua harus menyaksikan. Di Banda Aceh tahu, pernah lihat ya. Nah kayak seperti itu. Bahkan Al-Bojone juga
tidak ada ampun atau tidak ada belas kasih, ya. Sampai disiapin tim medisnya, ya. Sekarang kalau dulu nggak ada tim medis, ya, dulu benar-benar didera seratus, ya, bayang. Atau dilempar, pelakor, ya, yang hubungannya sama orang lain dilempar, ya. Nah, ini deralah masing-masing keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Ini Allah, ya. Ini saking tegasnya, jangan ada rasa kasihan pada orang itu. Makanya di masyarakat kita ada adat yang nggak ada rasa kasihan sama sekali. Orang yang ketahuan zina, ketahuan melakukan hubungan di satu tempat, kalau digerebek, dibotakin, diarak, nggak ada rasa kasihan, karena ini perintah Allah. Janganlah ada rasa belas kasihan, ya. Ini seolah-olah mengamalkan juga perintah Allah, ya. Bukan berbicara hak manusia lagi, ya. Maksudnya jangan bicara hak asasi, ini hak saya kok melakukan ini. Enggak. Kita agama Islam, kita harus menjalankan perintah dan larangan dari Allah kepada keduanya, ya. Hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi disaksikan lagi sama orang-orang yang beriman, ya. Nah, itu saja dulu teman-teman, ya. Sekarang silakan Bapak kasih ini tugas, ya, LKPD. Kamu bagi 5 kelompok, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, ya. Silakan dibagikan. Silakan Bapak kasih waktu selama 15 menit dari sekarang. Nah. Ada pertanyaan dulu? Ada yang ditanyakan? So, diisi saja, ya. Nanti setelah mengisi silakan presentasikan oleh kalian, ya, berkelompok, ya, berkelompok supaya saling mengisi juga, ya, teman-temannya. Oh, sama nggak? Sudah selesai. Nanti kita presentasi satu kelompok ke kelompok, ya. Sebelumnya karena ya memang ngantuk ya malam siang-siang seperti ini, ya. Jadi harus ice breaking, ya. Ice breaking. Boleh semuanya berdiri, boleh, ya. Ice breakingnya itu adalah, ya, supaya bisa sesuai, ya. Kita nulis angka dengan tangan. Contoh, angka 1, kamu tulis 1. Kasih jarak, ya. Takutnya nanti ketemu kamu benar. Ya, jadi tulis angka 1 sama tangan, ya. Angka 2 sama tangan, ya. Siap? Gampang tidak? Gampang, ya. Coba 1. Mana lihat kompaknya. 1. 12. 3. Nah, itu gampang banget, ya. Sekarang jangan sama tangan, biar lebih gampang, sama kepala. Nah, ya. Siap? Ya. 8. 9. 10. Baik, sekarang yang diam Bapak ambil ke depan. Yang diam Bapak ambil ke depan. Terakhir ini. Terakhir, ya. Baik, terakhir.
Wah, boleh duduk kembali. Akhirnya ya, sok sekarang kelompok 1 dulu. Ayo, keburu waktu dulu kita. Sok kelompok 1 mana? Silakan. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai identifikasi tajwid surah Al-Isra ayat 32. Hukum tajwidnya Bapak Sudro karena terdapat huruf. Ada yang kurang atau ada yang salah yang disampaikan oleh teman kamu kelompok 1? Ada yang ditanyakan? Cukup? Terima kasih. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 5 kami akan menjelaskan tentang akibat dari Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua. Itu mungkin ya pada pertemuan hari ini, alhamdulillah dari awal sampai akhir tadi ya ditutup dengan presentasi itu membuktikan bahwa hari ini kalian ya telah mendapatkan pengetahuan baru atau tentang larangan pergaulan bebas dan zina ini. Dari awal sudah ya diidentifikasi tajwidnya, artinya, lalu ada isi kandungan dari ayatnya dan contoh-contohnya. Yang terakhir yang lebih menarik itu adalah akibat ya, dimana dari pergaulan bebas itu tadi Bapak dengar dari kelompok 5 itu menyampaikan dari aspek kesehatan itu akan ada penyakit yang menular. Apa namanya? HIV/AIDS. Itu sampai 7 turunan akan kena. Sampai Allah hukum diri kita itu beserta 7 turunan itu dan alhamdulillah semua bilang juga. Makanya jangan sampai diabaikan. Itu secara aspek psikologi ya, orang yang sering melakukan hal itu pasti akan merasa bersalah terus. Apalagi kalau sudah terjadi di luar kita itu pasti resah. Pada akhirnya apa? Dia melakukan dosa besar lagi. Dia menguburkan bayi yang tidak berdosa, membunuh, ada yang dibuang, ada yang ini luar biasa. Dosanya akan terus bertingkat ya. Makanya jadi teman-teman ya, mempelajari larangan perbuatan zina dan perbuatan bebas ini, mudah-mudahan kita sebagai ulil albab, sebagai orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna, harusnya dipikirkan terlebih dahulu. Itu saja dari Bapak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan hari ini. Kita minggu depan bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.